kesempatannya diberikan kepada saya. Ucapkan terima kasih banyak untuk kepala sekolah memberikan waktu untuk saya untuk salah satu kegiatan pada pendidikan guru penggerak, yaitu mensosialisasikan satu materi yaitu budaya positif. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Ramla dan Ibu Muafia karena bersedia hadir dari SDN PTB. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Salah satu kegiatan yang ada di CGP itu atau pendidikan profesi guru penggerak itu salah satunya yaitu aksi nyata. Aksi nyata pada materi budaya positif yaitu sosialisasi. Sebenarnya kalau dibilang cerita sedikit tentang kegiatan guru penggerak ini, dalam kegiatan guru penggerak ini 6 bulan kegiatan, modul yang dipelajari itu ada 3 modul. Sekarang budaya positif ini dia masih masuk modul 1. Karena sementara berjalan ini baru di modul 2. Itu pun setiap modul itu ada bagian. Kalau budaya positif masuk di bagian 1.4. Jadi bagian terakhir di modul 1. Di kesempatan kali ini budaya positif. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah? Konsep-konsep atau kunci budaya positif, menciptakan budaya positif itu bisa dilihat adanya perubahan paradigma belajar stimulus respon menjadi teori kontrol, kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi sebentar ini semua yang akan dibahas. Ada 7 materi dalam disiplin positif. Yang pertama sebelumnya mungkin kita praktek dulu ini kegiatannya. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Jadi masing-masing A misalnya dengan teman di sebelahnya memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara bergantian. Jadi kegiatan cobalah buka ini kalian pernah saya jelaskan itu hari, saya praktekkan sama guru yang ada di sini. Yang A bertugas untuk menggenggam, misalnya dia punya sesuatu di barangnya, di tangannya, sesuatu yang mungkin berharga untuk dia. Jadi ada barang yang dia pegang, kemudian tugas B yaitu mencoba untuk membuka di barang yang ada dipegang teman yang A tadi. Jadi itu. Jadi caranya teman A yang satu ini punya barang yang dia harus pertahankan. Mungkin itu terserah, barang itu penting sekali untuk kalian. Kemudian teman yang satu berusaha untuk membuka. Ya, meminta terserah. Mungkin teman yang satu itu, teman yang A, yang B itu berusaha, terserah caranya bagaimana. Yang jelas itu teman yang mau dia bujuk atau dia mau paksa, itu terserah, mau dikelitik kah, dia paksa kah, atau dia bujuk, atau dia kasih imbalan, terserah apa kira-kira. Di sini kalau misalnya kalian lakukan kegiatan tersebut, di situ pertanyaan yang satu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ini dilakukan secara bergantian. Kira-kira kalau posisinya seperti itu, apa kira-kira kalian mau buka barang yang ada di tangan kalian atau tidak? Tidak. Kemudian, mengapa alasan Anda membuka kepala tangan atau tidak membuka? Karena punya aku. Yang paling saya suka, tapi Biar dibujuk. ada sesuatu yang berharga di tangan. Kira-kira kalau temannya mau bujuk atau kira-kira dia mau kasih, saya bayar itu yang ada di tangan, kira-kira tidak mau dikasih, tidak? Tergantung kondisinya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepala tangan? Kira-kira siapa yang punya kontrol?
jangan jadikan pemikiran kita sebenarnya stimulus yang berubah pada diri kita sama dengan siswa. Sebenarnya walaupun kita punya wewenang misalnya karena kita guru, tapi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa tersebut. Kalaupun bisa, misalnya kita menyuruh siswa ini, berarti siswa tersebut membuat dirinya bisa dikontrol. Karena sebenarnya siswa tersebut dia punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi walaupun kita kerjakan ini atau ini, sebenarnya dia membuka dirinya untuk bisa dikontrol. Tapi kadang ada siswa kalau kita suruh begini tetap dia tidak melakukan. Berarti dia punya kontrol sendiri. Itu yang jadi ada paradigma perubahan. Dan ini yang pertama, paradigma perubahan stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, pada ini bisa dibaca itu. Nah, dari teori ini sebenarnya bila kita ada pendapat seorang ahli, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kalau perubahannya sedikit. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, misalnya yang kita mau rubah, utama dalam diri kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi itu merupakan salah satu. Pokoknya membuat disiplin positif itu paradigma yang ada di pikiran kita yang harus dirubah. Nah, yang dirubah itu misalnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol, dari realitas kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya tidak sama. Kebutuhannya murid ini tidak sama dengan ini. Ini yang harus dipahami. Kita mengajar, kita samakan cara hadapi siswa ini dengan ini tidak bisa. Sebenarnya itu harusnya tidak, karena kebutuhan setiap murid itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini juga sama dengan kalau kita menggambar sebuah bangunan. Ketika A melihat begini, kalau B ada di posisi tempat lain, pandangannya dia bisa berubah atau gambarnya. Misalnya satu bangunan, siswanya ada berapa orang yang mengelilingi bangunan tersebut, kemudian digambar, jelas hasil gambarnya akan berbeda. Karena sudut pandang mereka itu berbeda-beda, di mana posisinya bisa berubah. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang. Jadi jangan membuat murid itu memahami apa yang kita, maksudnya pandangan kita, buat dia seolah-olah kita berusaha membuat kayak pandangannya sama dengan kita. Apa yang kita lihat harus sama dengan yang dia lihat. Padahalnya tidak bisa. Karena itu pandangan orang kita harus memahami, oh siswa ini pandangannya dia begini. Itu yang harus dipahami. Jadi setiap orang itu tidak memiliki pandangan yang sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini juga jadi pembahasan. Di dalam perilaku setiap manusia itu sebenarnya ada kebutuhan yang ingin mereka lakukan. Sama yang kita ke sekolah karena kita ada kebutuhan di sekolah itu. Itu semua, maksudnya setiap tindakan ada kebutuhan yang ingin kita penuhi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi setiap orang itu dia hanya bisa kontrol dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Misalnya kita bujuk kemudian tidak mau, kemudian kita paksa. Nah itu harus dirubah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita maksudnya dibujuk tidak bisa, kita coba cara lain. Jangan dipaksakan. Kemudian model berpikir menang kalah ke model berpikir menang-menang. Jadi jangan berpikir ketika ada sesuatu yang dilakukan, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi berpikir menang-menang. Nah ini yang paradigma yang harus dirubah. Nah, cara berpikir kita. Kemudian arti disiplin. Nah ini disiplin sebenarnya menurut Diane Gosser menyatakan arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Karena kita pikir disiplin apa?
Apa artinya padahal dia belajar? Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid. Jadi disiplin itu bagaimana menjadi seorang murid atau pengikut. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi ini yang kita mau tanamkan sama murid. Bagaimana disiplin yang ada dalam sekolah kita bisa diikuti anak-anak karena motivasi intrinsik yang ada, motivasi dari dalam, bukan karena sesuatu. Misalnya dia paham ketika dia melakukan ini karena memang dia punya keyakinan dengan itu. Dia paham dengan aturan itu, ketika dia lakukan ada sesuatu yang akan terjadi, dampak negatif sama dia dengan orang lain. Kemudian, nah di sini, disiplin diri juga mempelajari. Disiplin juga menyatakan bahwa arti dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, disiplin diri, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ada ini, salah satunya yang sekarang kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila. Itu merupakan nilai kebajikan universal. Kalau di profil pelajar Pancasila itu ada 6 kalau tidak salah profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian gotong royong, dan terakhir itu kreatif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang tugas kita itu bagaimana siswa tersebut berperilaku sesuai dengan disiplin yang ada di sekolah, atau mereka sadar yang mereka lakukan itu memang kesadaran dari dirinya, bukan karena faktor dari guru atau dari yang lain. Nah, kemudian ini motivasi perilaku. Diane Gossen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi semua perilaku manusia lakukan sebenarnya memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kan ada siswa di sekolah tidak datang terlambat, sebenarnya dia kenapa? Karena ada saat dia kadang takut dimarah, mungkin takut dimarah dari guru, makanya dia datang terlambat. Nah, salah satu motivasinya itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang juga kalau kita buat anak dalam kelas, siapa yang bisa mengerjakan ini? Saya kasih gula-gula. Nah, itu juga terkadang ada anak-anak nanti dikasih motivasi, penghargaan, baru dia mau. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya itu yang mereka pikirkan. Oh, kira-kira kalau saya tidak bikin ini, apa yang terjadi sama saya? Atau saya lakukan ini, apa yang terjadi sama saya? Kadang berpikir begitu. Kemudian, nah sebenarnya pemikiran tersebut dia berusaha untuk menghindari hukuman. Nah, menghindari permasalahan yang ada di misalnya di lingkungan sekolah. Kemudian kedua, kalau imbalan, nah setiap tingkat, sebenarnya kalau imbalan itu motivasinya terkadang bagus untuk mereka, tapi tidak bisa bertahan lama, itu bedanya. Sama dengan menghindar ketidaknyamanan, 2 motivasi ini sebenarnya dia hanya bersifat ekstrinsik atau dari luar dan tidak akan bertahan lama. Kalau dia tidak ada aturan atau bagaimana, dia bisa buat. Kalau dia pikir, oh saya tidak akan dihukum, saya bisa buat. Sama dengan imbalan. Ketika dia tidak dikasih imbalan, bisa saja dia lakukan.
perbuatan itu. Misalnya, oh, saya perlu kerja ini karena saya dikasih hadiah. Kemudian yang motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini sebenarnya motivasi yang paling baik yang ditumbuhkan sama anak didik kita, motivasi yang ketiga. Karena mereka sadar apa yang mereka lakukan. Jadi mereka inginkan, maksudnya dia dihargai dirinya ketika dia melakukan sesuatu. Oh, maksudnya dia menghargai diri sendiri ketika dia melakukan sesuatu. Dia tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak berkelahi atau apa, karena dia menghargai dirinya. Itu yang maksud yang nomor 3. Nah terkadang untuk menciptakan motivasi ketiga ini, salah satunya yang bisa dibuat yaitu salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, pertama untuk membuat keyakinan kelas itu sebenarnya agak beda bahasanya dengan aturan yang kita buat. Pertama ada materi di PMM yang saya pelajari kemarin. Saya disiplin positif juga di situ membuat keyakinan kelas. Cuma karena saya agak rancu kalau dibilang keyakinan, karena saya belum dapat materinya tentang ini. Kayak keyakinan itu kayak lebih ke agama, makanya di kelas itu saya buat keyakinan tapi saya ganti bahasanya. Jadi kesepakatan kelas. Tapi ternyata ada makna kenapa nanti jadi bahasanya keyakinan lebih bagus daripada aturan. Nah sebelumnya perhatikan ini ada kasus. Nah, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya ketika tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini suatu situasi. Nah, ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira setuju tidak apa yang dilakukan Pak Seno terhadap muridnya IPA? Karena setuju? Kalau setuju kenapa? Saya kan tidak akan baik, saya tidak akan baik. Menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kalau yang tidak setuju karena mempermalukan siswa. Nah, nomor 2 diganti dia punya model hukumannya, mungkin diberikan yang dengan pembelajaran yang lain atau apa. Yang penting jangan seperti dia langsung diberikan begitu. Bukan. Ya, betul. Kemudian bisa saja sebenarnya ada yang bisa lebih bagus dibanding ini. ya. Nah, tindakan yang lebih bagus pasti ditahu semua ini, guru tahu itu apa sebenarnya yang bagusnya apa dan tidak bagusnya. Nah pada tindakan di atas kira-kira tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena yang memberikan balasan sama orang yang tidak sesuai dengan kemauan hukuman. Nah, hukuman dan konsekuensi. Nah, dua hal ini sebenarnya dua yang harus dipahami. Ya, hukuman yang mana, konsekuensi yang mana.
Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, tidak mungkin mau dibiarkan, harus ada yang terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Nah, ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dua hal ini perbedaannya apa? Nah, di sini identitas gagal. Nah, hukuman itu masuk dalam identitas gagal. Kalau identitas sukses, disiplin sebenarnya itu sudah masuk identitas sukses. Kalau disiplin, kalau kita tambahkan lagi disiplin positif, dia terbagi dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau restitusi sebentar dijelaskan lagi apa itu sebenarnya restitusi. Nah, konsekuensi sebenarnya ketika hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kayak tadi, sebenarnya itu menyakitkan walaupun tindakannya mungkin tidak fisik, tapi bisa saja hatinya yang sakit. Dia dipermalukan, sebenarnya itu salah satu tindakan menyakitkan untuk dia. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, memang sudah ditentukan. Nah, untuk yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Bisa saja tinggal dalam hatinya, bisa dipermalukan di kelas. Bisa jadi sesuatu yang buat dia tidak pede untuk bikin sesuatu. Saya juga rasakan sebenarnya itu. Maksudnya dari guru, saya tidak menyalahkan guru yang saya masih pernah ajar, karena pasti banyak sekali ilmu yang dikasih. Cuma ada suatu masalah ketika kita dipermalukan, itu menghilangkan kepercayaan diri kita sendiri. Saya tidak pede lagi untuk mau maju karena malu. Ketika kita malu, kita takut bisa dipermalukan lagi di kelas. Sebab itu salah satu kayak tertinggal sampai sekarang, sampai kayaknya untuk berada di depan orang, gak usah, menghindar dari semua. Kalau saya cari yang aman saja, tidak usah mau maju atau mau tampil di depan. Karena itu ada yang sesuatu yang terjadi yang dulu yang membuat kayaknya hilang percaya diri. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak, tapi dia waktunya jangka pendek. Tidak seperti kalau hukuman. Kemudian, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Selesaikan begitu. Ketika ada yang berkelahi, yang punya anak pasti dihukum. Yang jadi korban, dia akan merasa tenang. Tapi sebenarnya kalau korban, konsekuensi bisa saja korban diabaikan. Ketika aturannya memang harus begini, kita kalau konsekuensinya, kan konsekuensi itu dibuat biasa, tidak ada. Jadi misalnya suatu keputusan antara mungkin dari sekolah, misalkan ketika dia terlambat apa hukumannya. Itu kan sudah bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, dia tidak tercatat. Misalnya kita kasih hukuman, ada anak yang terlambat, kasih saja cabut rumput atau apa, itu hukuman. Tapi konsekuensi kita sudah buat aturannya dari awal. Ketika datang terlambat, apa yang harus dilakukan, baru itu sudah dijadikan kesepakatan sekolah. Mungkin kesepakatan sekolah dan orang tua dengan murid juga. Kalau konsekuensi. Nah, ini hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Jelas ketika dia dihukum, kelihatan mukanya Nana itu yang marah jika kita kasih hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seseorang atau tema penahanan. Kemudian kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui atau masuk akal, jadi dia sudah tahu, kalau saya buat begini saya akan dapat ini. Kalau konsekuensi, kalau hukuman dia tidak tahu, tiba-tiba dia berkelahi, kita langsung hukum begini. Dia tidak tahu, kalau saya berkelahi saya mau dapat hukuman ini. Nah, konsekuensi dia sudah ada, dia sudah tahu sebenarnya. Kemudian kalau hukuman yang sebelah pihak, biasanya guru saja yang buat. Kalau hukuman kan tiba-tiba tidak ada aturan di kelas, kita langsung hukum begini saja. Kalau konsekuensi yang tadi dibuat oleh guru dan murid-murid, atau kalau dalam lingkungan sekolah, biasa orang tua dengan pihak sekolah. Nah, lanjut keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kemudian yang kedua, mengapa
adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan yang ketiga, bagaimana wujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, ini tiga. Yang satu, mengapa keyakinan kelas? Nah, ini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit. Kalau dikatakan keyakinan, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah, kalau dibilang agama tidak bisa jadi samakan dengan agama. Tidak bisa, tapi kalau kita buat keyakinan berarti ada lebih bersemangat, lebih istilahnya lebih termotivasi kita ketika bahasa aturan itu dirubah ke keyakinan. Karena keyakinan saya yakini ini. Apa yang saya harus lakukan, karena saya sudah meyakini, makanya saya akan lakukan atau saya akan tidak lakukan ketika sesuatu itu bertentangan dengan keyakinan. Nomor 2, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal yang baik dan telah diyakini tersebut. Sama kalau kita buat keyakinan di kelas, misalnya bahasanya kalau di kelas itu, bahasa untuk keyakinan kelas itu bisa dibuat dalam kelas, tapi bahasanya tidak boleh negatif. Misalnya tidak membuang sampah. Nah, nantinya kita rubah itu. Bisa membuang sampah pada tempatnya, atau lebih lebih secara umum menjaga kebersihan sekolah. Jika lebih umum berarti banyak hal yang diambil. Kalau menjaga kebersihan berarti dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia menjadikan satu keyakinan dalam dirinya, berarti untuk menjaga kebersihan dia tidak boleh buang sampah. Dia harus laksanakan pikirnya. Dia masuk semua dalam keyakinan. Kemudian kenyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Jadi itu salah satunya. Kalau aturan kan tidak boleh membuang sampah. Nah, dalam keyakinan dia bahasanya harus positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini mempersiapkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, kemarin saya sempat buat, cuma bahasanya di kelas itu masih kesepakatan. Saya buat itu kesepakatan kelas itu, saya tidak buat langsung seperti itu. Saya buat dulu dalam forum karena mungkin saya kelas 4 kalau kelas 1 mungkin bisa lebih dibimbing lebih banyak. Kalau kelas 4 kemarin, cara saya buat keyakinan kelas itu saya tanya dulu siswa, kira-kira apa yang tidak yang boleh kalian lakukan di kelas dan yang tidak boleh kalian lakukan di kelas. Jadi banyak mereka yang kasih masukan. Jadi tidak serta-merta kita yang buat itu keyakinan kelas. Jadi dia dibuatnya bersama dengan siswa. Kalau kemarin saya tanya banyak yang disebutkan tidak boleh berkelahi, tidak boleh membuang sampah, kemudian melaksanakan piket. Nah, itu kalau kata tidak boleh, kita bisa rubah ke arah positif. Seperti yang tadi kan, tidak membuang sampah atau kita ganti menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak berkelahi, bisa diganti. Nah, menjaga keamanan kelas atau saling menghormati antar sesama. Itu masuk. Jadi kita rubah dia. Nah, setelah kita buat kesepakatan, usahakan dia kan kalau terlalu banyak, kalau tidak membuang sampah, melaksanakan piket, kita buat dia dalam satu bahasa yang umum. Tadi menjaga kebersihan, itu kan masuk banyak sekali lingkupnya. Usahakan keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak supaya gampang diingat sama anak-anak. Jadi bisa dia yakini. Kemudian kita buat dalam bentuk poster dan ditandatangan sama murid-murid yang ada. Usahakan dia bertanda tangan. Karena kemarin siswa kelas 4 masih belum tahu bertanda tangan, saya buat sidik jari. Jadi di keyakinan kelas saya, di bawahnya itu kalau diperhatikan ada sidik jari siswa.
Jadi itu menandakan kalau itu yang kami sudah misalnya kami buat secara bersama dan diyakini. Kemudian, nah selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Dari situ, kemudian misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disajikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Jadi digabung, buat dia sesingkatnya bahasanya, tidak terlalu banyak. Nah, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kayak di kelas sebenarnya kita perlu ditinjau, jangan cuma dipasang saja kemudian tidak ditinjau. Kadang anak baru tiap hari harus sebenarnya diingatkan, apalagi kalau baru dibuat, kadang anak itu lupa. Jadi perlu diingatkan setiap hari, keyakinan kelas kita apa, dan perlu ditinjau siapa tahu ada keyakinan yang tiba-tiba apa tindakan yang dalam sesuai itu tidak masuk dalam keyakinan, kita juga bisa rubah keyakinan. Jadi perlu ditinjau dan perlu juga sebenarnya ada maksudnya ada ditinjau dari misalnya teman rekan guru yang lain, bisa juga merefleksikan bagaimana keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan. Sama yang sebelah tadi, karena tanda tangan setengah mati, jadi saya buat cap jempol di bawahnya. Kemudian direkatkan di dinding. Nah, lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, itu yang lima kebutuhan dasar manusia. Sama dengan yang tadi, kebutuhan dasar setiap tindakan manusia itu kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, terkadang tindakan anak-anak itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan yang tidak ada sama dirinya. Kayak kemarin ada siswa saya yang maksudnya berperilaku sering mengganggu temannya. Saya tanya kenapa, kan ditanya apa yang sebenarnya. Dari sini kita tahu ternyata dia yang kebutuhan yang dia sampai dia ganggu temannya, ternyata dia sayang yang perempuan, makanya dia ganggu. Sebenarnya bukan karena dia tidak suka atau apa, ternyata dia sayang. Berarti kebutuhan yang dibutuhkan cinta dan kasih sayang sebenarnya. Jadi itu yang harus dipahami. Tindakannya anak-anak di dalam kelas itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhannya. Ketika ada yang malas belajar, pas dijelaskan kemudian dia cuma diam, bisa saja kebutuhannya saat itu dia butuh kebebasan. Dia terlalu terpaku di kelas sampai dia diam atau tidak mau ikut kegiatan, berarti dia butuh kebebasan. Kadang juga anak kayak kemarin sebenarnya yang buat sesuatu di dinding itu gambar, sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Sebenarnya dia cuma senang menggambar, hanya saja kesenangannya itu dia tidak tahu. Ternyata yang dia gambar tidak boleh. Padahal sebenarnya dia hanya ingin memenuhi kebutuhan senang saja untuk menggambar. Hanya saja salah gambar atau dia tidak paham apa yang dia gambar itu. Dan ini pada kasus ini, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kalau situasinya seperti ini, ya bisa saja sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia penuhi sampai dia meminta bekalnya temannya. Nah, di sini kita perlu tanya kira-kira kenapa dia sampai dia rebut bekalnya.
Bisa saja mungkin kalau dia lapar, berarti kebutuhan hidupnya sebenarnya dia penuhi. Kebutuhan bertahan hidup, makan kan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar. Bisa juga karena butuh perhatian dari temannya. Atau seperti yang kasus kemarin juga di kelas 4, dia pajak temannya, ternyata sebenarnya dia memenuhi kebutuhan untuk penguasaan. Dia ingin menguasai temannya sebenarnya. Dia pajak supaya temannya tahu, oh kalau saya begini, kalau kau tidak kasih, saya tidak mau berteman. Sebenarnya dia mau memenuhi kebutuhan penguasaan, dia mau menguasai temannya. Nah ini kebutuhan bertahan hidup seperti yang tadi, yang kasusnya. Sebenarnya mungkin saja dia lapar. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi yaitu bertahan hidup. Kemudian cinta kasih sayang, mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Sebenarnya banyak sebenarnya siswa, kalau kita mau pelajari siswa, banyak siswa yang butuh cinta dan kasih sayang. Kayaknya dari keluarga, maksudnya dari keluarga, misalnya kadang ada anak yang pendiam dalam kelas. Kalau saya amati dalam kelas, ada sebenarnya berapa orang siswa saya itu, mungkin dia karena maksudnya karena di keluarganya kurang kasih sayang, sampai dia di kelas buat sesuatu, dia lebih aktif. Apa sebenarnya kadang anak itu butuh perhatian atau cinta dan kasih sayang sampai dia melakukan itu. Nah, penguasaan sama yang tadi dijelaskan. Kadang kebutuhan untuk dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kadang juga ada anak-anak kayak maksudnya dia di kelas, ibu banyak yang kayak, ibu bagaimana pekerjaannya saya, ini ibu bagaimana saya. Sebenarnya ketika dia tanyakan itu, dia butuh penguasaan atau dia ingin dihargai apa yang dia punya, atau apa istilahnya, apa yang dia miliki itu dia ingin diakui. Nah, diakui apa yang pengetahuan yang dia punya atau pemahamannya, dia ingin diakui. Nah, kebebasan, kemudian kesenangan, kebutuhan atau kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kalau ini banyak sekali sebenarnya kalau di kelas, main dengan temannya atau apa, sebenarnya kan dia hanya ingin senang sebenarnya, tapi dia tidak tahu apakah dengan memenuhi kesenangan itu tidak mengganggu teman yang lain atau yang dia temani. Nah sekarang 5 posisi kontrol. Nah ini menurut Diane Gossen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Kalau dari semua ini, dari penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Saya sering, kalau sebenarnya kalau dari 5 posisi kontrol itu, dari keempat posisi kontrol itu hampir semua saya pernah lakukan, kecuali yang manajer itu. Dari penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, sampai pemantau. Dengan manajer itu, kalau manajer yang saya baru terapkan, nanti dapat materi ini baru saya mulai terapkan, itu pun masih berat sekali. Kalau penghukum seperti yang biasa kita lakukan di kelas, ketika dia salah langsung dihukum, atau awas deh, ibu mau hukum di lapangan, ibu mau jemur, kalau tidak mendengar, itu termasuk dalam posisi kontrol penghukum. Nah tapi jadinya terkadang juga dilakukan. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Kalau ini yang paling sering saya lakukan dalam kelas. Biasanya saya pikir, kalau biasa bahasa kita, dalam kelas ibu, kalian ini tidak pernah mau bikin ibu tenang.
Saya di kantor atau kadang saya pernah bikin ibu tenang. Saya tidak kasih kecewa ibu, tidak bisa tenang dalam kelas. Cuma guru-guru lain semua cerita bagaimana itu siswa. Sebenarnya tindakan itu salah, tapi sering sekali saya lakukan sebenarnya itu sering sekali saya bikin dalam kelas. Saya pikir karena saya tidak kasar bicara, maksudnya tidak, kadang kan pikir kalau kasar bicara tidak bagus, lembut saja. Ternyata lembut juga kalau bahasanya kasar, bahasanya tidak bagus, berakibat juga tidak baik sama siswa. Mereka merasa tidak nyaman dan membuat rasa bersalah. Sebenarnya negatifnya itu dia merasa kalau dirinya tidak baik. Efeknya sebenarnya sama mereka, dia rasa saya ini tidak baik ternyata. Itu yang mereka, saya ini saya kecewakan ibu guru. Padahal sebenarnya juga tidak tepat dilakukan itu. Kemudian teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi kayak biasa di kelas dia agak bercanda. Biasa kalau posisi teman ini lebih baik gitu, usah coba gitu, tenang juga dalam kelas. Kan tidak ada hukuman, tidak ada apa yang dilakukan, hanya ditegur saja. Nah itu posisi teman sebenarnya. Nah itu juga sebenarnya tidak bagus. Anak-anak tidak tahu sebenarnya konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah terkadang kalau kita di posisi teman, kalau kita menegakkan hukuman atau apa, karena anak jadi tidak respon, oh dia tidak sayang saya ternyata ibu guru. Karena kita dari biasanya kita saja begitulah, maksudnya kan dalam kelas. Kemudian kita beri hukuman, nanti dia akan berpikir, oh ini tidak sayang dan ternyata sama saya. Atau 4, monitor atau pemantau. Nah kalau pemantau ini dia lebih ke arah aturan kelas. Misalnya sudah ditetapkan di kelas, kalau kau datang terlambat berarti ada konsekuensi yang dibuat. Iya, maksudnya tidak perlu lagi datang terlambat. Kau sudah tahu apa yang kau lakukan, apa konsekuensinya ketika terlambat. Sebenarnya pemantau juga bagus karena dia sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Ada yang harus dilakukan. Datang terlambat sudah ditentukan dari sekolah, hukumannya ini atau sanksinya ini, konsekuensinya ini. Jadi kalau posisinya pemantau dia hanya lakukan itu. Oh datang terlambat silakan lakukan yang konsekuensinya yang ada. Kalau pemantau. Kalau ini manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, kalau sebenarnya posisi paling baik kita sebagai guru itu di manajer, karena di sini sebenarnya seorang manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita lebih banyak bicara dengan murid sebenarnya kalau manajer ini. Kalau manajer kita tanya dulu apa penyebab dari dia berbuat seperti ini, kemudian kalau kau buat seperti ini bagaimana dengan temanmu, kemudian apa hukumanmu. Terkadang kalau manajer dia tentukan sendiri hukuman untuk diri, bukan hukuman sebenarnya, lebih ke konsekuensinya. Apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat kalau manajer. Nah, tapi kalau manajer sebenarnya berapa kali kan kalau di sekolah masih mulai, kalau saya coba terapkan di sekolah, sebenarnya itu butuh kesabaran, butuh waktu juga, karena betul-betul kita harus berbicara dengan anak. Kenapa harus begini? Kemudian kita harus dari meja ini sebenarnya kita perlu cari tahu, oh dia buat seperti ini karena apa. Kemudian kita juga cari tahu, oh baru kalau buat seperti ini kira-kira apa yang terjadi. Kemudian membuat dia apa istilahnya, kalau konsekuensinya apa. Kau buat untuk memperbaiki kesalahanmu, kau harus buat apa. Nah kalau SD sebenarnya masih agak berat, karena kan mereka belum bisa berpikir apa saya mau buat apalagi kalau selama ini mereka cuma dihukum padahal ibu jemur saja saya ibu, harusnya sebenarnya tidak. Terkadang kan anak
Baru saya mau buat bagaimana, kau selesaikan masalah bagaimana. Bu, anu saja, belum saja saya ibu. Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi lebih banyak dibimbing lagi, tidak. Lebih diarahkan. Misalnya kalau dia berkelahi dengan temannya, dia bagaimana dengan temannya. Kemudian memperbaiki supaya tidak terulang lagi kesalahan itu. Nah, di manajer guru diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya. Nah, ini kebutuhannya sebenarnya apa yang dia mau penuhi sampai dia lakukan itu. Kemudian penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalnya apa yang kita yakini di sini juga pada posisi manajer, kita bisa tanya, oh kira-kira keyakinan kelas kita apa? Sekarang dalam kelas itu kita sudah sepakati apa, harusnya kau tidak buat. Itu yang misalnya ada kata-kata, apakah kamu meyakininya keyakinan yang dibuat dalam kelas? Berarti kalau ada sesuatu yang seperti itu, terkadang kita tinjau ulang yang keyakinan kelas kita. Apakah kita sudah ingatkan? Makanya kan saya bilang, keyakinan kelas itu tidak satu kali saja kemudian sudah. Memang harus sering diingatkan dalam kelas. Nah, ini contoh kasus untuk penghukum. Nah, penghukum biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Nah, biasanya kalau posisi penghukum begitu. Akibatnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Biasanya murid-murid tidak suka dengan guru itu. Jelas kalau ada yang begitu, dia tidak suka. Dia dendam dengan gurunya. Kemudian lebih buruk lagi sepulang biasanya dia akan menghindari gurunya atau apa. Dari penghukum juga dia bisa saja dia tidak melakukan itu karena dia takut dihukum saja. Nah, ini untuk membuat rasa bersalah. Misalnya, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, di sini sebenarnya ini posisi membuat rasa bersalah. Di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Ternyata posisi ini sebenarnya negatif, termasuk negatif sekali juga di sini karena dia bisa merasa saya ini tidak ada manfaatnya, saya ini saya ini orang yang tidak baik. Itu yang muncul pada saat kita berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian pada teman, nah ini akan merasa senang. Sebenarnya kalau dia teman, murid akan lebih senang, merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, tapi yang itu yang tadi sebut, ketika kita menegakkan aturan, dia akan berpikir, oh ibu ini tidak sayang sama saya. Karena selama ini dia dibiasakan dengan posisi teman, ketika dikasih aturan yang misalnya konsekuensi yang dari perbuatannya, dia akan merasa tidak disayangi. Nah, pemantau, kalau pemantau sebenarnya yang bagus juga, karena dia sudah ada kesepakatan yang sudah dibuat, tinggal dia tegakkan. Tapi terkadang anak-anak juga tanpa sadar atau kadang karena berasa terdesak melakukan kesalahan. Nah, di sini kalau dia di pemantau, dia tidak memperhitungkan itu, karena dia sudah patok. Kalau kau buat ini, kau harus dapat ini. Kalau di pemantau. Kemudian yang terakhir manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini terakhir di restitusi, ada tadi yang pembahasan pertama restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini yang paling tepat ketika siswa membuat kesalahan, kita perlu melakukan restitusi.
Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi ketika melakukan restitusi, kita buat siswa itu belajar terhadap dirinya. Oh, kalau saya lakukan ini, dia pahami sendiri. Jadi bukan kita yang menyebutkan kesalahannya dia sendiri yang sebutkan, kemudian dia sendiri yang tahu apa yang terjadi kalau dia lakukan, kemudian dia sendiri juga yang menentukan sebenarnya apa yang harus dia perbaiki pada dirinya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di penerapan restitusi itu, tahapannya itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu, yang pertama tahapannya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas. Pada saat siswa menghadapi masalah, yang pertama boleh tidak beraturan, tapi biasanya kita menstabilkan identitasnya. Mengubah identitas anak dari orang gagal ketika dia buat kesalahan, kan dia merasa gagal sebenarnya. Nah, di sini kita stabilkan identitasnya supaya menjadi orang yang sukses. Biasanya kalau bahasa yang kita sering keluarkan pada kalau menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kadang kan tiba-tiba saja tidak sengaja dibuat kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bahasa ini yang bisa kita keluarkan ketika melakukan menstabilkan identitasnya. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi panjang prosesnya ketika kita melakukan restitusi. Yang saya bilang tadi, butuh kesabaran, butuh juga waktu kalau kita menerapkan ini restitusi. Dan kadang juga saya juga masih belajar. Terkadang kalau lelah, emosi atau lelah, saya kasih sama ibu. Berapa kali kalau maksudnya tindakan yang sudah berapa kali saya lakukan, maksudnya saya buat seperti ini, saya sudah jelaskan sama ini anak, tapi masih terulang. Kalau sudah lelah, Bu Emi minta tolong dulu tangani. Kadang karena sebenarnya posisi kontrol semua yang ada itu tidak ada. Sebenarnya kadang kita membuat aturan itu ketika dia tidak bisa berubah, kita harus menyiapkan kayak motivasi yang sedikit, harus juga ada dari luar. Bagaimana kita supaya dia bisa berubah. Nah, penghukum sebenarnya masih boleh, hanya saja itu maksudnya pilihan paling terakhir. Ketika kita sudah lakukan yang lain, ternyata tidak bisa ke penghukum sebenarnya. Tapi lebih baiknya sebenarnya kita di posisi manajer. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa tanya sama siswa. Padahal kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Nah, di sini kita tanyakan alasannya dia berbuat itu kenapa. Karena kalau malas kan, bisa tanya. Karena sudah dia, apalagi kalau sudah dilihat memang dia pukul temannya, pasti dia ditanya lagi kenapa kau pukul. Karena sudah dilihat memang pukul, padahal langsung ini. Kau yang pukul. Padahal yang dikhawatirkan ada tindakan yang kita tidak lihat yang dilakukan yang harus divalidasi. Nah, ini bisa saya tanya alasannya kenapa. Kemudian kamu boleh maksudnya wajar kalau kita buat itu. Misal kayak kemarin di kelas temannya diajak orang tuanya sampai dia marah, dia pukul temannya. Sebenarnya kan ada yang dia buat sampai dia pukul temannya itu sesuatu yang memang salah. Hanya saya tindakannya sudah salah, dia pukul temannya. Dia tidak kontrol emosinya. Nah, kita tanya, betul, memang kalau ibu juga diejek orang tua, jelas ibu mau marah. Sebenarnya salah satu tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang terakhir itu kita harus tanya ulang keyakinan kelas kita apa. Jadi kembali ulang ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, oke, sampai sini penyampaian saya. Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun ingin diskusi,
Saya persilakan. Terima kasih kesempatannya Ibu Nisa. Mungkin satu pertanyaan dari saya. Tadi kan kita membicarakan tentang motivasi dari dalam diri sendiri, yang akan dituang dalam keyakinan kelas. Katakanlah seperti itu. Nanti motivasinya akan dilaksanakan secara kontinu kan, dan menjadikan itu sebuah kebiasaan. Nah, apakah hukuman konsekuensi yang Ibu Nisa bilang tadi itu yang mau ditaruhkan pilihan kita terakhir, bagaimana anak-anak menjadikan ini keyakinan kelas kita menjadi sebuah kebiasaan, sementara kebiasaan anak-anak itu kalau tidak ada konsekuensi yang akan dia lakukan, kan kesepakatan kelas itu tidak ada dituliskan konsekuensi Anda apa kalau melakukan ini, toh tidak ada toh. Nah, jadi bagaimana anak-anak tahu pada saat kan kita dikasih tahu, tapi apakah setiap kali dia melakukan kesalahan yang sama kita akan memberitahu konsekuensi ini yang akan terjadi jika melakukan kesalahan tersebut, ataukah seperti itu, atau dilakukan sejam pulang. Sejamnya setengah satu. Tidak ada konsekuensi yang dituliskan di dalam keyakinan tersebut. Kalau saya konsekuensinya, kalau dari awal sebenarnya kita tidak bahas itu konsekuensi, maksudnya dari keyakinan kelas kami memang tidak dibahas. Kalau kau buat ini, kau dapat ini, tidak. Tapi biasanya kalau kita terapkan dalam kelas, kita terapkan dulu. Ketika dia buat kesalahan, kita buat dulu. Kita buat dulu yang segitiga restitusi. Dengan itu, kegiatan tahapannya itu, segitiga restitusi tadi ini. Nah ini, kita buat dulu. Kalau memang berapa kali misalnya dia ulang lagi, berarti kita perlu buatkan peraturan. Tapi aturan konsekuensi itu sebenarnya memang kalau dalam kelas itu dibuat tapi tidak secara tertulis. Kita tentukan dulu. Misalnya kau buat kesalahan itu sampai 2 kali terulang, berarti konsekuensinya ini. Karena tetap saya dalam kelas, kalau saya dalam kelas itu tetap ada aturan. Ketika dia buat berapa kali kesalahan, ada yang dia dapat. Jadi tetap konsekuensi itu perlu ada di dalam kelas. Jadi memang. Terima kasih Bu Nisa. Jadi satu lagi mungkin Ibu Nisa, tadi kita membuat satu kesepakatan kelas kan secara menyuluh lebih besar, anunya lebih bagus. Seperti ambil sampah, buang sampah pada tempatnya begitu. Itu kan luang lingkupnya sekolah, bukan hanya di dalam kelas begitu. Bagaimana kita, baru Ibu Nisa menjelaskan tadi, jangan terlalu banyak kesepakatan kelasnya kita. Sementara hal-hal kecil yang mereka ulang-ulang itu banyak sekali, Bu. Hal-hal kecil tapi selalu dibuat. Seperti macam yang tadi Bu Nisa jelaskan, misalnya mengganggu teman untuk memenuhi kebutuhannya itu, apakah bisa terangkum dalam satu kesempatan kelas? Atau dibedakan untuk aturan kesepakatan sekolah dengan aturan kesepakatan kelas? Kalau aturan kelas sebenarnya dia lebih luas lagi, karena kalau sampai aturan kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah, jelasnya aturannya banyak. Maksudnya caranya kepala sekolah, guru, kemudian sebenarnya dia orang tua murid, itu yang harus ada. Memang dia tidak bisa kalau mau disatukan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau di keyakinan kelas banyak, kemarin itu banyak sekali poin yang keluar dari maksudnya dari diskusi sama tanya jawab, banyak sekali memang dari segala macam. Dari dia bilang lu tidak boleh panjat berdiri di atas meja, tidak boleh panjat jendela, dia sebutkan semua itu. Tapi kita rangkum dia, kira-kira dia masuk dalam istilahnya bahasa umumnya yang mana.
Jadi kita buat dulu, tetap kita catat semua yang dia sebutkan itu. Apa yang dia sebutkan anak itu catat. Catat semua, kemudian misalnya yang masuk dalam saling menghormati, menghargai antar sesama, kira-kira yang mana? Itu yang ditarik. Sebenarnya kalau dia kemarin itu kita tampilkan di PowerPoint sama Nana. Jadi semua yang orang kata yang dia ucapkan dari yang mungkin cuma sedikit, tidak boleh itu tadi kayak di atas meja, tidak boleh banyak sekali sebenarnya yang orang mau bagi di kelas. Saya catat semua itu, saya tulis semua itu yang mereka sebut, kemudian saya buat dalam bentuk serta kelas. Jadi sebenarnya karena kelas SD, setengah mati memang kita yang bimbing. Nah, kita kasih dia kalimat, misalnya saling menghormati. Kira-kira poin yang mana yang masuk saling menghormati? Mereka itu oh yang ini Bu. Jadi dia tahu di saling menghormati itu apa semua yang dia tidak boleh lakukan. Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas. Poin yang mana semua itu semua, jadi dia tahu oh poin ini masuk di sini, makanya jadi sedikit, tapi sebenarnya dia tahu sebenarnya oh ini dia saya tidak boleh begini, saya tidak boleh di sini. Menyangkut ke sana. Oh, terima kasih banyak. Dia menjadi orang tua masuk di mana dia? Nah, iya. Berarti satu tidak banyak sekali kayak di kelas itu dia cuma di kelasnya saya itu cuma 5 poin saja itu keyakinan kelas. Tapi semua yang mereka sebut itu sudah masuk di dalam. Makanya ketika dia kita buat, kita jelaskan rinci-rinci semua dulu. Catat semua, baru sama-sama bimbing. Oh ini masuk di saling menghormati, ini menjaga kebersihan, kemudian menghargai hak teman. Masuk semua itu kan tidak bersalah di. Semua kan masuk dalam kegiatan dalam satu kegiatan dalam satu bahasa yang ambil bahasa yang umum. Dan ketika dia bilang tidak membuang sampah, kita harus rubah juga itu bahasanya di dalam, langsung dirubah. Oh tidak membuang sampah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, bahasa positifnya. Jadi rubah bahasa yang mereka sebut itu yang negatif ke positif. Kalau kelas rendah lebih banyak sebenarnya kita yang oh tanya saja, oh ini saling menghormati. Lebih mengarah sebenarnya kita yang buat, tapi ikut saja dia dengar. Kalau tadi ini terjadi itu tadi, bisa sesare-sare, berkelahi kan, jadi dia benjol, jadi saya suruh, masih benjol juga dia. Ini basuh. Banting juga dia, mana kau rasa kau mau, tapi dia tidak mau, dia banting lagi, masa dia saya rasa, jadi dia tidak mau kan begitu. Jadi saya kasih ke balik yang kau lakukan salah, kalau dia membalas, kalau dia sakit, dia jangan mau ulang setia. Sebenarnya sudah tepat yang ibu lakukan, masuk dalam memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan. Hanya saja mungkin kita karena SD lebih ke arah mengarahkan. Ketika dibuat kesalahan, kita yang sebenarnya kita yang punya ide apa yang dia harus lakukan, tapi kita arahkan. Misalnya, oh kalau begini kira-kira kau harus bagaimana? Kayak lebih mengarahkan. Atau kalau dia malah mengalami kesulitan untuk menentukan hukuman, bisa kita kasar. Kalau ibu kasih begini, menurutmu tepat tidak? Atau begini saja? Atau begini saja yang kau buat? Oh dikira karena SD memang setengah mati. Beda kalau SMA dan SMP. Hanya saja bahasa saja kita yang seolah-olah menentukan. Kayak kita memberi saran sebenarnya. Oh begini kira-kira yang begini. Tapi kan satu lagi, mau kau mau dibalas, kau usah ini. Tidak mau tuh, tapi kau seilas. Terima kasih sembuh saja dah. Baru di situ juga tetap dia harus minta maaf kan, salah satu bentuknya dia minta maaf. Baru kita yang penting juga kita tanyakan perasaan yang korban. Kadang kita tidak perhatikan juga korbannya itu bagaimana. Kalau dia merasa sudah senang dengan itu atau apa yang dia dapat temannya, boleh berhenti. Supaya dendamnya tidak ada, karena yang dikhawatirkan berlanjut di luar. Ibu Nisa, satu lagi mungkin tentang sudut pandang yang berbeda dari siswa. Siswa semua kan punya sudut pandang berbeda. Namanya manusia pasti punya pandangan yang berbeda. Mungkin ada beberapa beberapa siswa di dalam kelas yang mempunyai pandangan yang sama.
Terus bagaimana dengan kita guru yang kita pada pembelajaran itu mempunyai tujuan, standar penilaian, KKMKD dan segala macam. Kalau untuk pembelajaran bagaimana caranya, sudut pandang mereka berbeda dengan satu hal, sementara kita mempunyai satu tujuan, karena kita punya standar kan, standar ketuntasan, KD. Nah, tujuan kita kan satu gitu. Sementara sudut pandang mereka untuk inginnya saya sebagai guru, ya sudut mereka sama dengan saya. Apakah itu salah atau bagaimana dari materi yang Ibu Nisa sampaikan? Saya pertanyaannya kalau dibilang sudut pandang sama dengan baru masuk di materi modul 2 di pembelajaran diferensiasi, bersambung dengan pertanyaannya Ibu Ni. Nah, pembelajaran diferensiasi itu di kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid atau memperhatikan istilahnya keunikan atau kebutuhan belajar muridnya. Kan terkadang beda-beda, sebentar itu sudut pandangnya beda-beda, kebutuhannya Nana juga beda-beda. Kebutuhan pun termasuk terbagi 3 lagi. Kebutuhan dia dalam belajar, misalnya dalam menerima materi bagaimana, kemudian minatnya, kemudian gaya belajarnya. Kalau misalnya caranya dia, setiap murid kan beda. Nah, pembelajaran diferensiasi itulah yang sekarang diterapkan di kurikulum Merdeka dengan memperhatikan kebutuhannya itu. Kemudian berpikir bagaimana cara mengidentifikasi sebenarnya kebutuhannya ini anak. Misalnya, oh dia tujuannya keunikannya ini anak di sini. Memperhatikan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran di pembelajaran diferensiasi itu tidak perlu tujuan pembelajaran mau dibuat banyak. Tetap dia satu, maksudnya bukan satu, tetap tujuan sama, hanya diperjelas tujuannya itu, maksudnya tujuannya. Misalnya kita mengajarkan bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ tujuan pembelajaran sesuai dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan. Tetap seperti itu tujuannya. Tapi di dalam prosesnya di dalam proses yang kita terapkan pembelajaran diferensiasi, saya anak ini, oh dia lebih tertarik kalau pembelajaran itu dikasih melalui audio atau video kah, atau dia lebih senang membaca. Adakah juga ada siswa yang lebih senang membaca dibanding yang lain? Oke, kita kasih, tapi memang repotnya guru yang repot, karena kita sediakan bahan itu banyak sekali. Kayak ini pembelajaran ini kita sediakan ada banyak jenis macam bahan, ada yang berbentuk audio, video. Kita beri kebebasan sama anak. Oh suka di situ silahkan pelajari di situ. Begitu juga nanti di penilaian akhir, tapi bukan di sumatifnya, di formatifnya saja. Kalau sumatif tidak bisa, maksudnya tapi dia berbentuk ulangan kan. Kalau di formatif, penilaian formatif itu kan yang penilaian harian di tugas-tugas, kita bisa rubah tugasnya itu. Tugasnya yang selama ini mungkin kita suruh buat, jawab pertanyaan sekian. Nah, dari jawaban pertanyaan itu boleh dia bentuk dalam gambar jawabannya itu silakan. Jadi kita perhatikan, minatnya dia menggambar bisa. Kalaupun dia bisa menyanyi, dia nyanyikan itu jawabannya itu tidak ada masalah. Iya, kemudian kalau dia mau narasikan, dia ceritakan saja, dia tidak gambar, boleh. Tapi tujuannya sama, pertanyaannya sama, hanya mungkin jawabannya yang berbeda. Bukan jawabannya, istilahnya cara penyampaian jawabannya itu yang berbeda. Dan penilaian, format penilaian pun tetap sama. Kalau dari jawabannya itu mungkin dia ada 3 poin yang lengkap, keterangan yang dijelaskan dari gambar atau apa. Jadi itu kalau pembelajaran diferensiasi itu. Banyak rubrik penilaian kalau begitu. Rubrik tidak. Tidak. Misalnya begini, kemarin saya ambil kelas juga, pas masuk supervisi, saya ubah RPP-nya dalam bentuk diferensiasi. Jadi penilaiannya itu saya buat orang menjelaskan tentang gaya, maksudnya memodifikasi sebuah alat, sebuah kontainer, bagaimana kontainer itu dapat bergerak dengan mudah ketika dia tidak bisa diangkat, ditarik maupun didorong. Nah itu saya buat, terserah kalian mau bentuk gambar silakan, kalian mau ceritakan silakan. Nah tetap dia format penilaiannya sama. Misalnya
benda, maksudnya barang yang dia mencantumkan ide yang relevan dengan kan dari gambar itu sama dan narasi pun muncul. Kemudian di situ menjelaskan manfaat dari penambahan item yang dia tambahkan di barangnya itu. Dia sama tetap. Jadi gambarnya kalau ada sama, kalau di narasinya ada tetap. Jadi tetap tidak harus dibilang format penilaian yang banyak, tidak sebenarnya. Pertama juga saya pikir begitu, belajar diferensiasi bagaimana banyak sekali yang saya mau bikin dari tujuannya mau saya kasih banyak, kemudian Medianya kita perlu banyak. medianya kalau media memang harusnya kalau banyak diferensi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang disiplin positif. Saya ucapkan terima kasih juga karena menyita waktunya sampai lewat jam pulang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.